Halo semuanya, selamat datang di Suara, Sudut Uang Rakyat. Banyak orang masih bingung atau bahkan takut buat ngurus restitusi atau pengembalian pajak. Banyak perusahaan yang mengeluhkan, kita tuh kelebihan bayar pajak, tapi kita takut ribet ngurusnya, ujung-ujungnya malah diperiksa. Atau ada juga yang ngerasa, sudahlah, toh nilainya nggak seberapa, jadi malas ngurus. Padahal kalau kita tahu caranya, proses restitusi ini sebenarnya nggak semenakutkan itu. Dan duitnya lumayan kan buat bantu cash flow perusahaan. Bagi kamu yang ngerasa takut mau ngajuin restitusi pajak, jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Jadi, secara sederhana, restitusi itu adalah proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara kepada wajib pajak. Kenapa bisa sampai ada kelebihan bayar? Ada beberapa faktor nih. Misalnya, kesalahan hitung. Ini paling sering. Kadang kita terlalu hati-hati, akhirnya lebihin setor pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang terlalu besar. Misalnya, ada penghasilan kita dipotong PPh 23 sama vendor, ternyata di akhir tahun totalnya lebih besar dari pajak yang seharusnya. Selanjutnya, PPh pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar dari kewajiban yang sebenarnya. Karena kita biasa setor cicilan pajak bulanan atau PPh 25 pakai estimasi. Kalau di akhir tahun ternyata labanya turun, ya bisa kelebihan bayar. Yang terakhir, adanya pembebasan atau fasilitas pajak yang ternyata baru disetujui di tengah jalan. Nah, jadi intinya kelebihan bayar itu bisa disebabkan karena kesalahan hitung, perubahan kondisi usaha, atau kesalahan teknis. Dan ini wajar kok, banyak bisnis atau individu yang ngalamin. Nah, sekarang kita ngobrol soal jenis-jenis restitusi. Jadi, sebenarnya restitusi itu secara garis besar ada dua jalur. Yang pertama, restitusi normal sama restitusi dipercepat alias pengembalian pendahuluan. Pertama, kita bahas dulu restitusi normal. Ini berlaku bagi wajib pajak yang mengajukan restitusi tapi nggak termasuk kategori istimewa atau berhak percepatan. Prosesnya akan melalui pemeriksaan penuh oleh kantor pajak. Petugas akan minta dokumen, klarifikasi, dan bisa datang ke kantor atau kunjungan. Kalau semua oke, hasil akhirnya dikeluarkan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kedua, ada yang namanya pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, ini menarik banget karena prosesnya lebih cepat. Nggak perlu pemeriksaan panjang, cukup penelitian saja. Tapi nggak semua wajib pajak bisa. Hanya wajib pajak yang punya status tertentu seperti wajib pajak kriteria tertentu biasanya punya reputasi kepatuhan pajak baik, seperti tepat waktu lapor dan bayar, nggak pernah terlambat, nggak pernah dipidana pajak, dan sebagainya. Yang kedua, wajib pajak kriteria sangat tertentu. Misalnya, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham atau TBK. Selanjutnya, pengusaha kena pajak atau PKP berisiko rendah. Biasanya PKP dengan reputasi baik juga. Yang terakhir, orang pribadi yang lapor SPT tahunan dan punya lebih bayar PPh sampai batas tertentu. Contohnya, sampai 100 juta, ini bisa berubah sesuai aturan terakhir. Di jalur pengembalian pendahuluan ini, kantor pajak hanya melakukan penelitian dokumen, nggak sampai pemeriksaan mendalam. Waktunya juga jauh lebih cepat, bisa 12 sampai 24 hari kerja setelah SPT lengkap tergantung jenisnya. Selain itu, kalau dilihat dari objeknya, restitusi juga bisa dibagi menjadi restitusi PPN, PKP yang PPN masukkan lebih besar dari PPN keluaran, restitusi PPh, wajib pajak yang kredit pajaknya lebih besar dari pajak yang seharusnya, restitusi atas pajak yang tidak seharusnya dipungut. Misalnya kita bayar PPN, tapi belakangan ternyata barang atau jasanya bukan objek PPN. Jadi intinya, restitusi itu ada jalur cepat atau pengembalian pendahuluan dan jalur normal dengan pemeriksaan. Dan yang menentukan kita layak atau tidak di jalur cepat, itu soal kepatuhan dan status sebagai wajib pajak. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling sering bikin orang males. Gimana sih sebenarnya prosedur restitusi? Sebenarnya, kalau kita paham tahapannya, nggak serumit yang dibayangkan. Pertama, pastikan dulu memang benar ada kelebihan bayar. Biasanya kelihatan waktu kita isi SPT tahunan atau SPT masa. Yang kedua, lengkapi dokumen pendukung. Ini penting banget. Misalnya, bukti potong dari pihak ketiga, bukti setor pajak, rekonsiliasi antara laporan keuangan dan SPT, faktur pajak untuk restitusi PPN. Yang ketiga, ajukan permohonan restitusi melalui SPT. Biasanya di SPT ada kolom mengajukan permohonan restitusi. Setelah itu, prosesnya bisa beda-beda tergantung kita termasuk kategori wajib pajak apa. Dalam pemeriksaan, petugas akan minta klarifikasi, dokumen tambahan, bahkan kadang minta kita datang langsung. Tapi asal dokumennya rapi, biasanya nggak ada masalah. Kalau disetujui, kita dapat SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Uangnya bakal ditransfer ke rekening kita sesuai yang didaftarkan di DJP.
Restitusi itu bukan cuma soal ngurus duit balik, tapi juga bagian dari perencanaan pajak. Gimana maksudnya? Kalau kita rajin nyusul laporan keuangan, nyocokin data SPT sama realisasi bulanan, dan bikin proyeksi, kita bisa tahu lebih awal kalau ada potensi kelebihan bayar. Jadi, nggak nunggu sampai akhir tahun baru sadar. Perencanaan pajak yang baik juga bikin kita tahu kapan sebaiknya ajukan restitusi. Pas arus kas lagi butuh modal misalnya. Dan yang paling penting, kalau kita rutin review pajak, resiko diperiksa karena tiba-tiba klaim restitusi juga lebih kecil karena semuanya sudah sesuai dan terdokumentasi. Terakhir, kita mau share beberapa tips praktis biar restitusi ini aman dan lancar. Yang pertama, merapihkan dokumen dari awal. Jangan nunggu pas mau ajukan baru ngumpulin. Yang kedua, konsisten antara laporan keuangan, SPT, dan pembukuan. Yang ketiga, lakukan rekonsiliasi rutin. Pastikan faktur pajak, bukti potong, dan bukti store sesuai. Yang keempat, pertimbangkan minta pendampingan dari konsultan pajak kalau nominalnya besar atau kasusnya kompleks. Yang kelima, jangan takut diaudit, asal data kita benar, audit justru jadi ajang pembuktian. Dan yang terakhir, update regulasi terbaru. Kadang ada kebijakan percepatan restitusi atau relaksasi, sayang kalau dilewatkan. Ingat, restitusi itu hak wajib pajak. Kita udah bayar pajak lebih, ya wajar dong minta balik. Yang penting kita tahu kenapa bisa kelebihan bayar, paham jenis-jenis restitusi, tahu tata caranya, dan punya dokumen yang lengkap. Kalau kita jadikan restitusi sebagai bagian dari perencanaan pajak, bukan cuma sekedar proses administratif, bisnis kita juga jadi lebih sehat dan arus kas lebih lancar. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan kita hari ini tentang restitusi pajak. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ideatex. Tulis juga di kolom komentar, kira-kira topik pajak atau bisnis apa lagi yang mau kita bahas di suara selanjutnya. See you in the next video. Bye!